Viral di media sosial, seekor ular piton berukuran cukup besar masuk ke dalam lubang toilet siswa pria di SMP Negeri 5 Tarakan, Kalimantan Utara. Ular yang berukuran 3,2 meter ini pertama kali ditemukan oleh seorang murid yang kala itu hendak menggunakan toilet. Namun ketika akan ditangkap, ular tersebut justru masuk ke dalam lubang toilet dan bersembunyi di sana. Karena tidak ingin kejadian lebih mengerikan terjadi, pihak sekolah segera meminta Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tarakan untuk mengevakuasi ular piton. Setelah 1 jam, ular berhasil ditangkap dan akan dilepas liarkan oleh pihak berwenang. Ular piton memang bukan salah satu spesies ular yang memiliki bisa beracun. Namun, kekuatan pada lilitannya bisa bikin korban meregang nyawa. Pemirsa, berikut kami rangkum beberapa fakta unik dari ular piton, tentunya versi on the spot. Sering dianggap sama, ternyata piton dan anaconda berbeda. Hayo pemirsa, siapa di antara Anda yang sering menganggap piton dan anaconda adalah hewan yang sama? Memang sih, keduanya memiliki tubuh yang panjang, besar, dan penampilannya sangat menyeramkan. Tapi nyatanya, kedua reptil tersebut jauh berbeda. Dari cara berkembang biak, piton dan anaconda memiliki perbedaan. Tak jauh berbeda dengan ular pada umumnya, piton berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Sementara anaconda merupakan salah satu hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, yakni hewan bertelur dan melahirkan. Perbedaan berikutnya ada pada tempat tinggal mereka. Ular piton merupakan hewan yang lebih suka tinggal di darat atau tempat-tempatnya lembab. Sedangkan anaconda adalah hewan yang hidupnya di dalam perairan tawar seperti sungai daerah tropis di Amerika Selatan. Secara bentuk tubuh, ular piton memiliki bentuk tubuh yang lebih besar dan bertekstur kasar. Ditambah ia juga memiliki 1 tulang lebih banyak di kepalanya. Kalau anaconda memiliki tubuh yang ramping dan permukaannya lebih halus dibandingkan piton. Dikenal sebagai predator yang melilit mangsanya, nyatanya kedua hewan ini memiliki kekuatan lilitan yang jauh berbeda. Ular piton memiliki kekuatan 14 PSI, sementara anaconda mencapai 90 PSI. Wow! Pun soal makanan. Jika sehari-harinya ular piton mengonsumsi ternak dan unggas, anaconda justru akan memakan ikan-ikan di habitatnya. Namun jika merasa bosan, ia tak segan mengkonsumsi reptil atau bahkan ternak di sekitarnya. Meski begitu, ternyata kedua reptil ini sama-sama bisa hidup lebih dari 10 hingga 30 tahun lamanya. Nah, sekarang pemirsa jadi tahu kan perbedaan antara piton dan anaconda? Seberapa mematikan lilitan ular piton? Ular piton memang bukan spesies ular yang memiliki bisa beracun untuk membunuh mangsanya. Namun jangan coba-coba mendekat ya pemirsa, kalau Anda tak mau mati karena lilitannya. Sebagai ular yang habitatnya di alam liar, piton memiliki kekuatan lilitan yang luar biasa hingga mampu membunuh seorang manusia hidup-hidup. Bahkan piton juga mampu menelan mangsa yang ukurannya 10 kali lebih besar dari mulutnya. Untuk membuktikannya, mari kita saksikan percobaan berikut ini. Tapi ingat ya, pemirsa jangan tiru adegan ini di rumah. Seorang pria terlihat sudah mengalungkan timbangan di depan dadanya. Hal ini untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan lilitan piton jika dihitung dalam satuan kilogram. Dan hasilnya... Yap, dari hasil terlihat jika kekuatan lilitan seekor piton bisa mencapai 60 kg. Wow, kekuatan sebesar itu dinilai cukup untuk menghentikan aliran darah manusia dari jantung selama beberapa detik saja hingga membuat mangsanya kesulitan bernafas. Bahkan sampai bisa meremukkan tulang loh. Ih, ngeri ya. Ternyata inilah titik lemah ular piton. Selama ini kita sering mendengar jika titik lemah dari seekor ular piton terdapat pada ekornya. Benarkah?
Pemirsa, inilah yang dilakukan oleh Rahjit, seorang pekerja pabrik asal Thailand, ketika seekor ular piton bersembunyi di dalam kap mobil. Alih-alih menariknya paksa, pria berusia 53 tahun itu justru melakukan hal tak terduga. Kala itu terlihat 3 orang pria juga turut membantu Rahjit mengevakuasi ular piton. Setelah 3 jam lamanya, ular piton tak kunjung ingin keluar dari kap mesin mobil tersebut. Namun begitu Rahjit menggigit ekor ular piton, barulah ular sepanjang 3 meter itu melemah dan lolos dari tempat persembunyiannya. Bagi seekor ular piton, ekor yang ia miliki juga merupakan letak ototnya berada. Jadi, jika ekor itu digigit atau dipotong, secara otomatis ular piton kehilangan kekuatannya. Ular piton juga memiliki kaki. Ular piton memiliki kaki, bukannya mereka berjalan dengan melata. Tapi tahukah Anda, jika ular piton ternyata memiliki kaki loh? Nggak percaya? Nih, on the spot kasih tahu. Dalam video terlihat, sebuah kaki kecil muncul pada otot ke arah ujung ekor sang reptil. Bagi sebagian orang, kaki tersebut sebenarnya tidak memiliki kegunaan atau tugas tertentu karena bentuknya terlalu kecil dari tubuh si piton. Bahkan cenderung digambarkan sebagai sisa evolusi spesies. Nah, rupanya kaki kecil itu merupakan bukti bahwa ular adalah hewan yang diturunkan dari kadal pada 100 juta tahun lalu loh pemirsa. Namun seiring berkembangnya waktu, semua spesies mulai dilahirkan dengan kaki yang lebih pendek, hingga akhirnya tanpa kaki sama sekali. Begini penampakan piton ketika berganti kulit. Tak jauh berbeda dari ular lainnya, piton juga akan berganti kulit ketika sudah tidak muat lagi atau karena sudah dimakan usia dan usang. Tapi pernah nggak kepikiran, bagaimana ya jika predator raksasa tersebut mengganti kulitnya? Ternyata begini loh pemirsa, pemandangan tak biasa ketika piton berganti kulit. Yap, secara perlahan ia akan menarik kulitnya mulai dari kepala hingga ekornya. Tak jarang si pemilik ular piton akan membantu piaraannya untuk melepaskan kulitnya tersebut. Proses pergantian kulit ini biasa ular piton lakukan selama 4-8 kali setahun, dan biasanya di momen ini ular akan sangat sensitif loh pemirsa. Jadi jangan sembarangan mengganggu ular ya, terlebih ketika masa pergantian kulit. Ngeri, ular piton juga bisa memanjat pohon. Walau tak berkaki, tak jarang dari kita menemukan ular di atas pohon. Nah, pertanyaannya, bagaimana ular bisa memanjat pohon tanpa terpleset? Ternyata begini cara ular piton memanjat pohon. Dengan gerakan perlahan tapi pasti, jenis ular piton ini melilitkan tubuhnya membentuk spiral di batang pohon. Dengan menggunakan otot tubuhnya, ular dapat mencengkram dengan kuat untuk menjaga agar tidak jatuh ketika melata di permukaan vertikal. Cara ini merupakan cara tercepat untuk mencapai bagian atas pohon. Selain itu, otot pada tubuh piton juga digunakan untuk berburu. Satu keluarga hidup dengan 11 ekor piton. Alih-alih merasa ngeri dengan ular piton, sebuah keluarga asal Kebumen, Jawa Tengah justru memelihara reptil raksasa tersebut di kediamannya. Gak tanggung-tanggung, mereka memelihara sampai 11 ekor loh pemirsa. Yap, itulah yang dilakukan oleh Munding Aji, warga desa Pejagoan sejak tahun 2010 silam. Ular-ular seberat 150 kg itu Munding dapatkan dari beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Secara berkala dan rutin, ular-ular ini dimandikan dan dirawat Munding agar terhindar dari penyakit dan parasit. Nah, sentuhan-sentuhan langsung itulah yang membuat ular akrab dengan manusia dan tak bereaksi berlebih saat mendapat sentuhan. Bagaimana cara lepas dari lilitan piton? Pemirsa, jika kita berpapasan langsung dengan ular piton di alam liar, kita harus bisa menjaga jarak. Jangan sampai ia menyerang dan melilit tubuh Anda dalam sekejap.
terlebih ketika piton sudah dalam posisi menyerang. Seperti yang dirasakan oleh seorang pria tak berbaju ini. Niatnya memamerkan peliharaannya justru berakhir celaka tak kala reptil raksasa itu melilit lehernya dengan kencang. Saking kuatnya, pria tersebut sampai kesulitan bernafas, terjatuh hingga nyaris mati. Nah, agar tidak merasakan kejadian serupa, coba ikuti tips yang diberikan oleh salah satu pemadam kebakaran asal Thailand ini. Kunci pertama, jangan panik ya pemirsa. Selanjutnya, ketika dililit ular piton, lindungi leher Anda menggunakan lengan. Dengan begitu, kita masih memiliki sedikit ruang untuk bernafas. Karena jika tidak, piton akan menyerang trakea hingga membunuh Anda seketika. Tak cuma dengan cara tadi, cara lainnya Anda juga bisa menyemprotkan cairan seperti parfum atau hand sanitizer ke hidung piton yang sangat sensitif. Dengan begitu, ia akan langsung melepaskan lilitannya karena merasa tidak nyaman oleh bebauan yang menyengat. Saatnya liburan. Ngopi lah, white coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. My choice, the best.